ada banyak kesempatan ya. Kadang apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih itu belum tentu yang terbaik buat kita juga. Jadi Lila itu memanfaatkan kesempatan, apa yang ada di depan mata itu ya udah Lila sikat aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf Araniri TV Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Kembali lagi bersama saya Syaukas Rahmatillah dalam program Suara Mahasiswa. Sahabat Araniri, hari ini telah hadir di studio Araniri TV seorang mahasiswi yang berprestasi, yaitu Zamzam Khalila. Zamzam Khalila ini sebagai founder Forum Inspirator Muda Indonesia, kemudian wakil 1 Duta Gender dan Duta Gender Favorit, kemudian juga peserta terbaik Diklat Pimnas 3 di Surabaya, kemudian mahasiswa berprestasi 2022. Lila, selamat datang di Araniri TV. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Halo sahabat Araniri TV. Lila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bahagia. Lila, nanti kita akan bincang-bincang santai saja, jadi mungkin Lila boleh menceritakan semua tentang aktivitasnya gitu, baik organisasi, akademik, atau lainnya. Lila, sekarang kesibukannya saat libur ini apa? Karena kan sekarang semua kampus sedang libur gitu ya. Lila gimana mengisi aktivitasnya hari ini? Kalau untuk aktivitas sekarang, itu kan Lila ada organisasi di luar kampus juga. Jadi Lila fokus di organisasi luar kampus karena sedang libur kampus ya. Dan kemudian Lila juga punya bisnis, nama bisnisnya Nanggro Collection, itu bisnis fashion hijab muslimah. Jadi karena waktu libur, Lila fokus di bisnis dan kegiatan di luar kampus gitu. Mungkin liburan tipis-tipis lah ya, juga ada, alhamdulillah. Lila, sebelum kita lanjut lagi kan, Lila mungkin boleh mempromosikan bisnisnya dulu nih. Apa bisnisnya? Oke, siap. Hai guys, nah jadi Nanggro Collection merupakan fashion hijab muslimah yang dimana menjual segala kebutuhan muslimah mulai dari hijab, baju, bahkan pakaian-pakaian syar'i perempuan gitu. Jadi buat teman-teman khususnya di Aceh nih boleh langsung cek Instagramnya @nanggrocollection.id dan Shopee-nya Nanggro Collection ID. Terima kasih. Jadi untuk sahabat Araniri yang ingin juga belajar bisnis, nanti boleh belajar langsung sama Lila. Lila tadi juga sempat menjadi mahasiswa berprestasi 2022. Sebenarnya gimana cara menjadi mahasiswa berprestasi ini, Lila? Gimana sistem belajar Lila sebenarnya? Nah, untuk menjadi mahasiswa berprestasi UIN Araniri 2022, alhamdulillah kita yang pasti harus konsisten ya, harus konsisten dan harus banyak belajar dan banyak mencoba. Jadi sebelumnya tuh sebelum menjadi mahasiswa berprestasi UIN Araniri 2022 ada beberapa prestasi yang Lila raih. Salah satunya sebagai peserta terbaik Diklat Pimnas 3 tahun 2022 di Surabaya. Kemudian juara 1 LKMM Nasional 2022 dan Lila meraih medali perak Oase Nasional PTKIC Indonesia gitu. Dan beberapa prestasi lainnya alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi UIN Araniri 2022. Untuk cara belajar Lila karena memang multiple intelligence-nya atau kecerdasan tipe kecerdasannya itu interpersonal, jadi belajarnya itu lebih fleksibel Bang. Lebih fleksibel, bisa di mana aja, bahkan Lila misalnya di pesawat nih, Lila bawa buku, baca gitu. Dan misalnya lagi duduk-duduk, Lila udah ada e-book kan sekarang, dan kita sekarang kan era digital ya, belajar itu bisa di mana aja, kapan aja. Jadi dimanapun Lila bisa belajar gitu. Setiap ketemu orang baru, Lila belajar dari mereka. Setiap ada kegiatan-kegiatan baru, belajar juga gitu. Untuk belajar di kampus, itu biasanya Lila malam sebelum tidur itu baca-baca silabus untuk pertemuan ke depan gitu. Wah, keren. Jadi sahabat Araniri, Lila ini tadi sempat menyinggung tentang membaca. Seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa itu tidak bisa terlepas dari membaca. Lila sendiri, ada tips nggak gimana cara kita supaya rajin membaca? Kalau untuk tips rajin membaca, yang pertama itu cari dulu bacaan yang memang kita suka. Jadi kalau misalnya nih, di awal kita kan belum suka baca buku ya.
Nah, jangan dulu baca buku yang berat-berat nih, tips dari Lila. Jadi, Lila dulu karena memang suka baca buku motivasi, Lila baca buku-buku motivasi misal dari Najwa Shihab atau buku untuk bisnis ya dari Bob Sadino, kisah perjuangan dan inspirasi dan sebagainya. Misalnya teman-teman suka baca novel, nggak apa-apa baca aja dulu novel. Jadi berproses, jadi nanti baru kemudian kita baca yang lebih berat lagi, misalnya tentang buku-buku pelajaran gitu sih. Jadi sebenarnya kita itu bisa memulai dari buku-buku yang kita sukai dulu ya. Benar-benar. Jangan langsung mencoba buku yang berat-berat seperti itu. Lila tadi sebagai mahasiswa juga selain berprestasi sangat aktif di organisasi. Mungkin bisa sedikit menceritakan tentang keaktifannya di organisasi. Oke. Baik, terima kasih. Untuk keaktifan di organisasi saat ini Lila aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri, kemudian di Forum Inspirator Muda Indonesia, alhamdulillah diamanahkan menjadi founder, dan Forum Inspirator Muda Indonesia ini merupakan binaan dari Yayasan Sekolah Inspirasi Bangsa. Kemudian Lila juga aktif di eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islam, nah gitu. Jadi alhamdulillah sebagai mahasiswa kita harus memanfaatkan waktu lah seproduktif mungkin. Jadi Lila memanfaatkan waktunya untuk organisasi dan sangat banyak organisasi yang Lila ikuti saat ini gitu ya. Lila juga tadi mahasiswa berprestasi, pasti kegiatan kampusnya seperti belajar itu juga sangat banyak gitu. Bagaimana cara Lila memanage waktu, mengatur waktu, menyeimbangkan antara organisasi dengan kegiatan kampus? Nah, untuk memanajemen waktu alanya Lila gitu ya, itu biasanya Lila buat timeline kegiatannya Bang. Jadi setiap kegiatan itu Lila catat. Buat kegiatan atau jadwal kegiatan harian ya, biasanya Lila tulis di note handphone atau di catatan gitu Lila tulis, dan Lila buat to-do list. Misalnya Lila list sesuai dengan urutannya. Misalnya deadline-nya kapan nih, jadi Lila urutkan gitu. Dan kemudian itu Lila ada skala prioritas namanya. Jadi yang mana yang memang penting dan mendesak itu Lila utamakan dan langsung Lila kerjakan gitu. Nah, untuk kegiatan yang penting namun tidak mendesak itu bisa kita tunda terlebih dahulu dan kita tentukan kapan nih mau kita kerjakan gitu. Jadi memang udah ada list-list kegiatannya. Jadi itu penting banget ya teman-teman. Jadi kita tulis aja apa kegiatan yang ingin kita jalankan, dan untuk kegiatan yang tidak terlalu penting dan memang tidak mendesak biasanya itu Lila kerjakan ketika ada waktu luang. Misalnya ya sekarang kita anak muda ya pasti ada scroll TikTok gitu ya, buka Instagram, buka Facebook mungkin kalau masih pakai, itu biasanya di waktu luang gitu. Jadi sebenarnya Lila bisa memanage waktu ini dengan membuat list apa yang akan dilakukan gitu ya. Punya target. Ini 2023. Lila udah punya resolusi nggak untuk 2023 ini? Oke, untuk resolusi 2023 ada dong. Ada, alhamdulillah. Cuma untuk Lila biasanya resolusi itu nggak Lila umbar dulu, gitu. Tapi udah ada di notes handphone yang dimana ya setiap malamnya Lila baca-baca, Lila visualisasikan, Lila belajar lah untuk meraih target ini kita harus apa gitu. Berarti udah ada ya resolusi 2023. Tapi kalau misalnya resolusi 2023 ini tidak bisa diumbar kepada sahabat Araniri, mungkin kita akan tanya lagi nih. Resolusi 2022, gimana cara Lila mencapainya? Untuk cara mencapai, lagi-lagi harus konsisten dan banyak belajar. Jadi gini, ada banyak kesempatan ya. Kadang apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, itu belum tentu yang terbaik buat kita juga. Jadi Lila itu memanfaatkan kesempatan, apa yang ada di depan mata itu ya udah Lila sikat aja terus gitu. Jadi alhamdulillah dengan begitu, dan selalu belajar ya, selalu belajar, berdoa, minta restu orang tua yang paling utama. Resolusi 2023 tuntas terlaksana semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi semua resolusi 2022 juga tuntas terlaksana semuanya ya. Jadi mungkin tipsnya seperti itu tadi, konsisten, kemudian juga mengerjakan apa yang ada di depan kita. Lila, di organisasi itu di sini pasti banyak mahasiswa yang ingin masuk dalam organisasi. Iya. Mungkin Lila bisa berbagi bagaimana cara kita memilih organisasi yang tepat. Iya, untuk cara memilih organisasi yang tepat, kan Lila dulu pernah jadi maba juga ya. Sekarang alhamdulillah udah semester 6 ya, 5 menjelang 6 lah. Untuk
tips memilih organisasi yang tepat, yang pertama, cari organisasi atau wadah yang sesuai dengan minat, bakat, dan passion kita. Jadi misalnya nih teman-teman suka organisasi yang kepemimpinannya untuk gimana gitu kan. Nah itu bisa cari organisasi seperti himpunan mahasiswa atau Dema, Sema, dan sebagainya. Kalau misalnya suka di seni, kan di UIN juga ada Sanggar Seni Selawut, berarti masuk ke situ. Jadi kenali diri, kemudian cari wadahmu dan berorganisasilah sesuai dengan passionmu. Wah, luar biasa. Jadi kita dalam memilih organisasi itu harus kenali diri, kemudian cari wadah yang sesuai dengan passion kita. Tapi teman-teman, fenomena sekarang itu banyak anak-anak organisasi, kemudian kampusnya jadi tidak bagus, nilainya jadi jelek. Lila, bagaimana melihat fenomena ini saat ini? Nah, kalau untuk fenomena ini itu tergantung kepribadinya. Tapi alangkah baiknya kan tujuan kita pertama di kampus itu untuk kuliah, dan itu merupakan harapan orang tua ya, agar anaknya memberikan yang terbaik lah untuk kuliah yang baik gitu. Jadi melihat fenomena ini, mungkin setiap orang kan punya target, punya kesibukannya masing-masing. Lila nggak bisa ngejudge, oh ini nggak baik. Tapi alangkah baiknya kita harus bisa menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah gitu. Jadi walaupun kita aktif di organisasi, kita aktif di kampus, tapi kita juga harus bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga aktivitas kampus gitu ya. Lila, sebelum saya minta closing statement dari Lila, gimana kalau kita main game terlebih dahulu? Oh, boleh. Seru banget ya. Ya. Jadi gamenya itu game jawab cepat. Nanti Lila bisa milih di antara keduanya, kemudian bisa sedikit dikasih penjelasan. Oke, siap. Kita coba ya. Oke, siap. Organisasi kampus atau luar kampus? Organisasi kampus. Kenapa? Untuk sekarang. Karena kan sekarang kita mahasiswa ya, jadi Lila lebih fokus di organisasi kampus, ya tapi tetap tidak meninggalkan amanah-amanah yang kita jalankan di organisasi luar kampus. Keren. Kita lanjut yang kedua ya, memimpin atau dipimpin? Memimpin. Memimpin. Karena kan yang pertama, setiap manusia itu merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan kenapa harus memimpin? Karena kita harus memimpin diri kita, harus memimpin nafsu kita. Jangan sampai kita yang dipimpin sama nafsu kita. Itu dari segi luarnya juga memang kalau Lila lebih suka memimpin sih. Tapi sebelum memimpin kita harus siap untuk dipimpin. Jadi dia berproses ya. Sebelum memimpin harus kita merasakan bagaimana dipimpin. Agar kita nanti ketika jadi pemimpin, kita bisa tahulah apa yang dirasakan orang yang kita pimpin. Iya, ini benar sekali ya teman-teman. Jadi sebelum kita mencoba untuk memimpin, kita terlebih dahulu harus siap untuk dipimpin. Belajar malam atau belajar pagi? Kalau Lila belajar malam. Belajar malam? Belajar malam, karena kalau malam tuh lebih tenang ya, lebih tenang. Biasanya Lila belajar sebelum tidur selepas sholat isya, atau mungkin kalau ada tahajud, setelah itu baru belajar gitu. Belajar apa untuk persiapan besok gitu. Wah, keren. Badminton atau jogging? Jogging. Sebenarnya Lila di olahraga kurang ya, tapi Lila suka juga jogging. Jadi biasa olahraganya jogging. Lebih memilih jogging daripada badminton. Aceh atau luar Aceh? Aceh. I love Aceh. Karena memang gimana ya, Aceh ini merupakan yang pertama daerah syariat Islam ya, seram di Mekah, dan memang aman, luar biasa. I love Aceh. Top banget deh. Tapi ada rencana untuk keluar Aceh? Ada, insya Allah. Mohon doanya ya, mana tahu S2 Lila ambil di luar Aceh. Kemana? Kemana? Makasih ya dong. Tapi insya Allah mohon doanya mungkin di Jawa atau di luar negeri. Wah, Masya Allah. Kita doakan semoga semuanya tercapai. Amin ya Allah. Ya. Baca buku atau menonton? Menonton. Iya. Jadi Lila sering juga nonton YouTube, nonton video-video inspirasi, misal dari Najwa Shihab, Charlie Ananvita, dan tokoh-tokoh perempuan lainnya atau tokoh-tokoh politik lainnya. Tapi Lila juga suka membaca, karena gini, membaca itu jendela dunia ya. Tapi karena memang sekarang mungkin lebih enak menonton ya gitu ya. Jadi Lila pilih menonton, tapi Lila tetap membaca. Tapi kalau Lila sendiri belajarnya lebih cepat dari menonton atau membaca? Kalau tergantung apa yang mau Lila pelajari. Oh, tergantung iya, dari. Benar.
Kalau untuk yang memang praktek, biasanya Lila menonton. Tapi kalau untuk teori-teori, itu lebih membaca, karena lebih nyambung ya gitu. Apa yang sedang ditonton sekarang, Lila? Sekarang Lila sering nonton video-video dari Bang Rian, Wah, Rian Fardi Rian ya. Fardi, Gen Z. Ya, Presiden Gen Z. Presiden Gen Z. Kemudian ya Najwa Shihab Najwa pastinya. Shihab. Dan Cherry Anantita. Oke, ini pertanyaan terakhir, Lila. Tadi menonton atau mendengar musik? Menonton. Tetap memilih menonton. Ya. Kalau musik suka? Suka, cuma Lila kurang sih. Maksudnya suka tidak terlalu. Jadi kalaupun ada waktu mendengar musik, mendengarkan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk menonton, ya di mana-mana biasanya Lila nonton. Lila, terima kasih sudah bermain game bersama saya. Mungkin Lila, saya minta closing statement-nya untuk teman-teman, pesan dan harapannya apa dari Lila? Oke. Halo sahabat Araniri TV. Tidak perlu menunggu cantik untuk percaya diri. Tidak perlu menunggu kaya untuk terus berbagi. Dan tidak perlu menunggu sempurna untuk dapat menginspirasi. Harapannya kepada teman-teman semua, yuk terus berproses, kenali diri, dan jadilah versi terbaik untuk diri sendiri. Dan semangat menebar kebaikan, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Lila, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Araniri TV. Sahabat Araniri, saya Syaukas Rahmatillah pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.